Dengan penuh keraguan, saya ciduk air untuk guyuran terakhir di tubuh ini, masih berkecamuk perdebatan seru di hati ini. Kenapa saya melakukan semua ini dengan segala resiko yang belum saya ketahui? Salahkah saya menempuh jalan ini hanya karena ingin memenuhi hasrat keingintahuan dan sebuah pembuktian bahwa hal yang gaib itu memang benar adanya? Dik Reza, terdengar suara Mbah Wodo, rupanya sesuai dengan janjinya, dia sudah berada di bilik ini ketika ritual mandi saya sudah selesai. Untuk yang terakhir. Kini Mbah Wodo menyerahkan 3 buah kelopak bunga yang hampir seukuran sebuah telur. Entah ini bunga apa, yang pasti Mbah Wodo meminta saya untuk memakannya. Rasa pahit yang saya rasakan membuat saya terasa sulit untuk menelan semua ini. Mbah, ucap saya dengan rasa keputusasaan untuk menelannya. Habiskan, jawab Mbah Wodo sambil menepuk bahu saya. Hingga akhirnya saat kunyahan terakhir berhasil saya telan, mendadak rasa lemas menjalar di tubuh ini, sangat lemas, hingga membuat kaki ini terasa tidak kuat lagi untuk menahan bobot tubuh ini. Kini saya hanya bisa duduk bersimpuh hingga akhirnya saya sama sekali tidak bisa lagi mengontrol tubuh ini. Saya terkulai lemas dengan kesadaran yang hanya menyisakan sedikit tenaga untuk melihat keadaan sekitar walaupun harus dengan tatapan nanar. Samar-samar Mbah Wodo terlihat berbicara dengan sesuatu, entah dengan siapa. Akhirnya di antara sisa tenaga yang tersisa saya bisa menangkap dengan mata kepala ini, terlihat Mbah Wodo berbicara dengan seekor ular yang hanya menampakkan kepalanya saja. Mbah, saya ingin mengucapkan sesuatu tentang keberadaan kepala ular itu, tapi mulut ini seperti menjadi bisu dengan seketika. Baru kali ini saya menyaksikan seekor ular dengan bentuk badan yang besar dan kepala yang aneh, tepat seperti yang pernah digambarkan Minto. Kepala ular itu terlihat seperti menggunakan mahkota, dengan sorot mata merah. Bentuk mata yang terlihat meruncing di setiap sudutnya, sisiknya yang berwarna hitam semakin menambah keangkerannya. Bila ini memang merupakan ular biasa, bagaimana mungkin dengan bobot sebesar itu, bilik bambu ini bisa menahannya? Bobot tubuhnya hingga hanya menampakkan sosok kepalanya dari atas bilik. Kini terlihat ular tersebut seperti menjilat setiap lembar daun besar yang berada di tangan Mbah Wodo, hingga akhirnya pada jilatan terakhir. Ular tersebut beranjak pergi dengan terlebih dahulu tatapan matanya terlihat seperti menatap saya yang tergeletak dalam ketidakberdayaan. Duduk di Reza, duduk. Terlihat Mbah Bendol memasuki bilik. Dengan sigap dia membantu saya untuk duduk. Kini Mbah Wodo terlihat duduk bersila di depan saya. Lembaran daun yang berada dalam genggaman tangannya segera diusapkan ke wajah dan seluruh badan saya, dan ajaibnya semua rasa yang membuat saya tidak berdaya mendadak lenyap dalam seketika. Kagum. Mengakui kehebatan, mungkin itu bukan kata yang tepat untuk saya memaknai semua kejadian ini. Buat saya malam ini adalah malam yang sensasional dengan berbagai macam kejadian yang memang harus saya akui tidak bisa saya pecahkan dengan sebuah pemikiran yang rasional ataupun ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama ini. Bagaimana Pak Reza? Ucap Mas Dikin dengan wajah penuh kekhawatiran begitu melihat kehadiran saya. Begitu pula dengan Indra dan Minto yang langsung ikut berkumpul mengerumuni saya. Saya enggak apa, kalian enggak usah khawatir, jawab saya sambil tersenyum, lalu bergegas mengganti kain kafan yang masih melekat di tubuh ini. Terlihat Indra, Minto dan Dikin mengamati saya dengan sangat seksama, dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Kalian kenapa? Tanya saya penuh keheranan atas perlakuan aneh ini. Zah, duduk sini, ucap Indra sambil menepuk lantai kayu di sebelahnya. Segera saya memenuhi undangan Indra dan duduk di sebelahnya. Kamu beda banget Zah, bener beda. Terlihat Indra menatap saya tanpa berkedip. Saya berpikir ini sangat tidak tepat andai Indra mengagumi saya seperti ini, terasa aneh, janggal dan menjijikan. Maksud kamu Indra? Tanya saya dengan sedikit kekhawatiran atas perubahan sikap Indra. Terlihat Indra kembali menatap saya dengan senyum manisnya. Saya masih normal Indra, ucap saya sambil beringsut menjauhi Indra. Terlihat Minto dan Mas Dikin tertawa melihatnya. Brengsek kamu Zah, jangan salah paham, saya juga masih normal. Maksud saya tuh kamu beda banget, kamu sekarang wangi banget. Sebelumnya kamu kan tahu sendiri, bau kamu seperti apa, ucap Indra sambil melemparkan bungkus rokok ke tubuh saya. Tapi memang benar sih Pak Reza, menurut saya, kalimat apa ya yang tepat buat ngejelasinnya. Tapi yang pasti saya agak pangling aja melihat Pak Reza yang sekarang, untuk perkataan yang keluar dari Mas Dikin. Saya bisa sedikit mempercayainya, karena Mas Dikin merupakan orang yang paling tidak pernah berkata bohong di antara kami berempat. Terlihat kini Mbah Wodo hadir bersama kami dengan selinting rokok jagung yang selalu menghiasi jemari tangannya. Melihat kehadiran Mbah Wodo, segera muncul.
Berbagai macam pertanyaan di benak ini, tapi yang paling mengganjal dan mengganggu pikiran ini adalah tentang kemunculan sketsa di dalam air. Bagaimana di Reza, masih menyaksikan hal yang goib, serentak tatapan mata Minto, Indra dan Mas Dikin mengarah pada saya. Ada berbagai macam pertanyaan yang terlihat di sana, dan saya harus siap untuk menjawab itu semua. Saya hanya tertunduk mencoba untuk tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan Mbah Wodo. Kesal rasanya harus mengakui sebuah kekalahan dari sesuatu yang selalu saya sangkal keberadaannya. Ada yang mau saya tanyakan Mbah. Apa itu? Apa arti dari gambaran yang saya lihat di air itu? Itu yang diinginkan penguasa di sini, harga dari sebuah perjanjian, rasa geram begitu saya rasakan, penjelasan Mbah Wodo terasa mengada-ada, bagaimana mungkin sebuah kekuatan gaib bisa merenggut nyawa manusia, sungguh bodoh bila saya harus mempercayai semua omong kosong ini. Maksud Mbah Tumbal? Bukankah Tumbal itu hanya mengambil korban dari satu keturunan Mbah? Tanya saya kembali mencoba menyangkal berdasarkan apa yang saya ketahui, rasanya sketsa yang saya lihat tidak menggambarkan semua itu. Kalian terlalu banyak melihat semua ini dari sudut pandang cerita yang banyak digambarkan di film. Kekuatan gaib tidak mengenal apakah yang akan menjadi korban itu berasal dari satu garis keturunan atau bukan, jawab Mbah Wodo sambil menghisap rokok jagungnya dalam. Ini semua omong kosong Mbah. Bukti keampuhan dari ritual ini saja belum saya alami, sekarang kok sudah bicara tumbal, ucap saya dengan tertawa mengejek atas semua omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ini. Sebenarnya wajah siapa yang lu lihat, Za? Jangan main dengan semua ini, kalau memang bisa dibatalkan, lebih baik dibatalkan saja. Minto memandang saya dengan tajam, setajam keingintahuannya akan sosok sketsa wajah yang saya lihat dalam prosesi ritual itu. Sudah hampir jam 4 pagi, lebih baik kita meneruskan perjalanan ini, ucap saya tanpa menghiraukan pertanyaan Minto, bergegas saya mengajak Indra, Minto dan Mas Dikin untuk segera berpamitan. Saya pamit Mbah, terima kasih atas semua ritualnya, terlihat Mbah Wodo hanya tersenyum dingin, jabatan tangannya terasa begitu kuat, seolah-olah ingin menunjukkan kesaktiannya. Jangan bersembunyi dari sebuah rasa takut dengan sebuah kesombongan, terdengar ucapan Mbah Wodo seperti sedang membaca apa yang sedang saya rasakan, memang benar apa yang diucapkannya, di antara rasa keberanian saya untuk mendebat semua pembicaraan Mbah Wodo, masih tersimpan sebuah rasa takut dan kekhawatiran akan kebenaran semua ucapan Mbah Wodo. Sudah Pak, mari kita pergi, Mas Dikin mencoba menarik saya untuk pergi menjauhi Mbah Wodo dan beranjak pergi meninggalkan rumah itu. Sebenarnya apa yang kamu lihat Za? Jujur kamu, tanya Indra begitu mobil mulai berjalan menembus jalan yang masih tertutup kabut tipis. Terlihat tangannya memberikan sebatang rokok yang sudah disulut terlebih dahulu. Nanti saja jelasinya Indra. Jawab saya sambil menghisap rokok dan menghembuskannya seraya berharap semua kejadian yang saya alami malam ini akan ikut serta lenyap bersama kepulan asap. Mas Dikin ngantuk? Kalau ngantuk biar saya gantiin nyupirnya, tanya saya khawatir Mas Dikin mengalami kelelahan. Enggak usah Pak, saya masih kuat, terlihat Mas Dikin menoleh ke arah saya seraya tersenyum. Lebih baik kita nanti numpang istirahat di rumah penduduk, ucap saya sambil mencoba mencari tas ransel yang saya bawa, sedikit uang yang masih saya sisakan di dalam ransel, saya rasa cukup untuk menjadi modal kehidupan kami di perjalanan ini. Kenapa Za? Indra tampak keheranan melihat saya yang tampak kebingungan mendapati tas saya tidak berada di dalam mobil. Mampus saya, tas saya ketinggalan, berhenti Mas, berhenti, putar balik, dengan tangkasnya Mas Dikin mengerem laju mobil dan berputar balik, ada raut ketegangan di wajah mereka mendapati kenyataan harus berputar balik ke tempat yang kental dengan nuansa mistisnya. Haduh Za. Kamu pakai acara lupa lagi, ucap Minto menepuk keningnya. Males banget saya harus melihat lagi muka, si Wodo sama Bendol itu, terlihat Indra menumpahkan keengganannya. Dengan sigap Mas Dikin menghentikan laju kendaraan dan berputar arah kembali menuju ke tempat kediaman Mbah Wodo. Pak, kalau enggak salah ini jalannya kan, ucap Mas Dikin sambil menepikan kendaraannya, terlihat kerutan di keningnya menandakan dia sedang mencoba mengingat kembali jalan yang tadi telah kami lalui, bergegas kami turun untuk memastikan bahwa ini memang jalannya. Gimana Indra? Tanya saya sambil mencoba memperhatikan setiap detil tempat tersebut. Betul Za, ini memang jalannya, jawab Indra sambil menunjuk jalan setapak dengan aspalnya yang rusak. Kalian tunggu di sini, biar saya sama Indra yang ke rumah Mbah Wodo, terlihat Minto dan Mas Dikin saling berpandangan. Kamu yakin Za? Tanya Minto sambil melemparkan lampu senter ke arah Indra.
yakin tuh. Kembali saya melirik jam dan melihat waktu sudah menunjukkan hampir jam 4:30 pagi. Gelapnya malam di hutan ini sepertinya membuat perbedaan waktu seperti tiada arti, semuanya terlihat sama, hanya kegelapan yang saya temui sepanjang mata memandang. "Za, bukannya itu jalannya?" ucap Indra sambil mengarahkan cahaya senter ke tumpukan batu alam yang membentuk tangga. "Sepertinya iya Indra," jawab saya sambil memperhatikan susunan anak tangga dan mulai berjalan menaikinya. Kewaspadaan terlihat dari tatapan mata Indra, hampir semua sudut kegelapan hutan tidak lepas dari arahan cahaya senternya. Lama kami berjalan menaiki gundukan batu alam ini, seiring rasa lelah yang mulai kami rasakan, saya merasa susunan batu alam ini seakan membentuk susunan anak tangga yang lebih banyak dibandingkan pertama kali kami melaluinya. "Za, kita nggak salah jalan kan? Kok rasanya jauh banget?" Saya hanya terdiam dan tetap melanjutkan melangkah. "Za, jangan diam aja kamu, ini kita pasti salah jalan." Untuk kali kedua Indra mencoba mengingatkan saya, hingga akhirnya saya menghentikan langkah kaki dan mencoba berpikir bahwa apa yang dikatakan Indra memang benar adanya, jarak yang kami tempuh sudah teramat jauh. "Kita nggak salah jalan Indra." Sebatang rokok mulai saya sulut untuk menghilangkan rasa dingin, rasa khawatir yang terpancar dari wajah Indra seperti virus penyakit yang dengan sangat cepat segera menjangkiti pikiran saya. "Tapi aneh. Ini aneh Indra." "Aneh bagaimana Za?" ucap Indra seraya mengambil bungkusan rokok dari genggaman tangan saya. "Ini jalan yang sama, tangga yang sama, tapi kok saya merasa ini enggak ada ujungnya, harusnya." Terlihat Indra mencoba meminta api untuk menyalakan sebatang rokok yang berada dalam jepitan bibirnya, sesaat kemudian gumpalan asap keluar dari mulutnya seakan-akan menggambarkan kegundahan hatinya. "Harusnya berakhir di sebuah lapangan datar di mana rumah Mbah Wodo berada, bukankah itu yang mau kamu katakan?" ucap Indra mencoba menerka apa yang akan saya katakan. Seiring dengan anggukan kepala saya, Indra terduduk lunglai dalam rasa putus asa. "Tenang Indra, sebentar lagi udah agak terangan, saya yakin kita pasti akan nemuin itu rumah Mbah Wodo," ucap saya sambil menepuk bahu Indra. Kembali tatapan saya melihat jam tangan mencoba memastikan bahwa tidak lama lagi cahaya pagi akan menyingkap semua kegelapan ini. "Lihat nih Indra, udah jam 5 pagi. "Saya udah tahu." Indra mencoba memperlihatkan jam yang melingkar di tangannya. Hampir 1 jam lamanya kami bergulat dalam kesunyian, rasa dingin dan keinginan untuk memejamkan mata sepertinya masih dapat kami atasi. Tapi rasa khawatir yang kami rasakan seakan tidak mau beranjak pergi dari pikiran ini, jarum jam yang terus berjalan seolah-olah bagaikan sebuah impian yang menawarkan sebuah harapan, ya harapan yang tak kunjung datang dalam penantian. "Za," Indra mencoba memperlihatkan jam yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Tangan Indra meraih pergelangan tangan saya dan mencoba memastikan bahwa apa yang dikatakannya memang benar. "Ada yang gak beres nih, Za." "Jangan diam aja kamu," ucap Indra lagi sambil menggoyangkan bahu saya. Saya masih terdiam, terpaku menatap kegelapan yang masih menyelimuti, ini benar-benar tidak masuk akal. "Ini memang aneh Indra, sebaiknya kita kembali ke mobil." Muncul kekhawatiran dalam benak saya akan kondisi Minto dan Mas Dikin. Tanpa berpikir untuk menemukan kembali ransel yang tertinggal di rumah Mbah Wodo, segera saya ajak Indra untuk bergegas menuruni susunan anak tangga. Setelah menuruni beberapa anak tangga, cengkraman tangan Indra mencoba menghentikan laju langkah saya. "Berhenti Za, berhenti." Terlihat Indra mencoba mengarahkan cahaya senternya ke rimbunan semak belukar. Tadi seperti ada yang memanggil nama saya. "Ah jangan ngaco kamu Indra," ucap saya sambil mencoba meneruskan menuruni anak tangga. "Za, coba lihat sini." Rupanya rasa penasaran sudah membuat Indra berani untuk menyingkap rimbunan semak belukar. "Apa Indra?" jawab saya seraya menghampiri. Tatapan mata saya tertegun seiring tangan Indra menunjukkan sesuatu. Hamparan tanah lapang dengan pohon besar di sekitarnya kini tampak di hadapan kami. Sebuah tempat yang sangat familiar karena baru saja kami tinggalkan beberapa jam yang lalu. "Benar Indra, ini seharusnya tempat kediaman Mbah Wodo. Tapi di mana rumah itu?" tanya saya sambil mulai melangkah mencari keberadaan rumah Mbah Wodo. Tatapan mata saya hanya bisa menemui deretan pohon besar dengan rimbunan semak belukar di sekitarnya. 2 buah batu besar dengan posisi saling berjauhan seakan-akan menggantikan keberadaan rumah tinggal Mbah Wodo. "Saya takut Za, sumpah saya takut." "Coba kamu bayangin Za, ini sudah hampir jam 6:30 pagi, tapi kenapa masih gelap gulita begini?" ucap Indra. Terlihat kepalanya terngadah menatap langit.
sejujurnya saya ingin mengatakan kepada Indra bahwa kita terjebak dalam sebuah dimensi asing. Sebuah dimensi di mana ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama di bangku pendidikan seperti tidak berguna sama sekali untuk menjelaskan ini semua. Berbagai macam pertanyaan begitu menggelitik di dalam pikiran ini. Bagaimana mungkin dua individu bisa berhalusinasi dalam waktu yang sama seperti ini? Ucap saya pelan tanpa maksud mengajukan pertanyaan kepada siapapun. Maksud kamu apa, Za? Enggak maksud apa-apa, Endra. Cuma lagi ngelantur, jawab saya sambil mencoba memutari batu besar. Hati saya masih diliputi keraguan tentang keberadaan tempat ini. Apakah memang ini tempat kediaman Mbah Wodo ataukah saya berada di tempat yang salah? Terlihat Indra terpaku memperhatikan saya. Hingga akhirnya dia memutuskan memeriksa sekeliling dengan harapan menemukan ransel saya yang tertinggal. Kecil harapan bisa menemukan ransel itu kembali. Rumah Mbah Wodo yang lebih besar dari ransel aja enggak bisa saya temuin. Apalagi tas ransel saya, ucap saya menggerutu, tatapan mata ini tidak hentinya mencoba mencari keberadaan ransel. Haduh, brengsek, sebuah makian terucap dari mulut saya, tanpa sengaja, sebuah benda telah membuat kaki saya terantuk. Ndraa, sini Ndraa, teriak saya dengan setengah kegirangan begitu menyadari bahwa benda yang nyaris membuat saya tersandung jatuh adalah ransel saya yang tertinggal di rumah Mbah Wodo. Zaa, terdengar jawaban dari Indra dengan nada ikut berteriak. Ransel saya udah ketemu Endra, jangan dicari lagi, cepetan ke sini, teriak saya kembali, sambil memeriksa isi ransel, rasa lega begitu saya rasakan begitu memastikan bahwa tidak ada satupun barang yang menghilang dari dalam ransel. Zaa, Zaa, kali ini terdengar teriakan Indra lebih keras mencoba memanggil nama saya, terdengar suara langkahnya yang setengah berlari mulai menghampiri saya. Ampun saya Za. Ampun, teriaknya dengan tampang panik, tubuhnya terlihat gemetar ketakutan, lampu senter yang berada dalam genggaman tangannya perlahan mulai terlepas jatuh ke tanah, seiring kedua belah telapak tangannya mencoba menutupi pandangan matanya. Heh kamu kenapa Endra? Lihat nih ranselnya udah saya temuin, ucap saya sambil mengambil senter yang terjatuh di tanah, entah apa yang Indra lihat hingga membuat dia sepanik ini. Saya hanya bisa berasumsi, semua rasa letih, ngantuk dan lapar, bisa membuat seseorang berhalusinasi melihat sesuatu yang tidak nyata. Tenang Endra, tenang, sekarang ransel ini udah bersama kita, lo boleh genggam kujang, keris ini jika itu bisa membuat kamu tenang. Kali ini saya mencoba memberi sugesti dari sebuah kebohongan, saya mencoba memberi keyakinan kepada Indra yang begitu meyakini kesaktian kujang, keris ini.